Okay, right. Firstly, I want to apologize to the non-Bahasa list viewer that I will bring this presentation in Bahasa because I'm not so quietly confident and good in English. So, with permission to the committee, I will bring this presentation in Bahasa Indonesia. Really sorry. Ya, oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk hari ini saya bisa jadi dipercaya untuk menjadi pemateri di webinar yang luar biasa dari Exalite kali ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum pernah dengar saya ngomong dan jadi presentasi, basically saya sebenarnya seorang software developer murni. Dan dengan pengalaman yang sudah hampir kurang lebih dua dekade untuk jadi software developer, jadi terus terang untuk membawakan topik ini adalah sesuatu yang something new for me. Ada alasan di balik ini adalah karena I'm currently working as a IT manager di Titan Baking yang sekarang saat ini saya bekerja, dan Titan Baking sendiri adalah sebuah perusahaan small medium business yang bergerak di retail, penjualan bahan baku, roti, dan makanan. Saya terus terang sangat beruntung bisa berada di tempat ini karena diberi kepercayaan yang sangat besar oleh atasan saya untuk melakukan apa saja yang terbaik buat bisnis di Titan Baking untuk perbaikan dan pengembangan teknologi yang mendukung bisnis itu sendiri. Dan kalau memang saya merefer ke pengalaman selama kurang lebih 20 tahun sebagai developer, sejujurnya saya memang lebih banyak bekerja di dalam lingkungan perusahaan yang SMB ini, small medium business. Sempat 2 kali kerja di 2 perusahaan enterprise, dan saya merasa bahwa saya hanya mengambil ilmu dari 2 perusahaan itu, dan di Titan Baking ini adalah tempat semacam laboratorinya saya untuk mengimplementasikan semua ilmu-ilmu yang terkait dengan teknologi yang bisa diimplementasikan untuk memperbaiki sebuah bisnis. Oleh karena itu topik ini bagi saya sangat menarik untuk saya bawakan karena jelas small medium business ini adalah sebuah adalah bisnis yang tetap eksis, yang tetap bertahan di masa yang lampau, yang seperti yang kita tahu mungkin kita Asia di tahun 97 mengalami resesi yang begitu dahsyat, Indonesia juga akan terkena dampaknya, akan tetapi terbukti bahwa small medium business adalah bisnis yang paling bertahan dalam situasi yang terjadi pada saat itu, dan itu pula yang terjadi pada saat ini. Ketika semua bisnis, semua enterprise, semua startup teknologi sedang berusaha survive untuk mempertahankan bisnisnya, justru di saat inilah semua perusahaan small medium business ini justru bisa bertahan. Dan itu pula yang seperti yang saya rasakan di Titan sekarang ini adalah Titan adalah salah satu bisnis SMB yang boleh dibilang malah menikmati growth yang hampir 5 kali lipat ketika pandemi ini terjadi. Jadi saya cukup berbahagia. Kenapa? Karena Titan berhasil lewat di masa pandemi ini. Oleh karena itu saya ingin share ke teman-teman kali ini dalam topik mengenai judul yang saya bawa sebenarnya agak tidak sesuai dengan judul karena waktu itu saya masih berpikir apa judul yang paling pas. Nah, jadi hari ini judul yang lebih benar untuk presentasi saya adalah Key of Success for Digital Transformation in SMB. Jadi hari ini saya akan membawakan apa sebenarnya kunci-kunci sukses untuk terjadinya digital transformation di bisnis-bisnis mikro, bisnis kecil dan menengah di tengah zaman ini. Dan seperti yang kita lihat bahwa SMB bisa bertahan di masa lalu, di pandemi ini juga masih tetap bertahan, dan saya punya keyakinan bahwa SMB di masa yang akan datang juga akan tetap bisa bertahan seperti yang sudah-sudah. Oleh karena itu saya ingin berbagi tips untuk teman-teman pendengar di seluruh Asia yang mungkin lebih banyak terpengaruh dengan hype teknologi yang sedang running hari ini, di mana mereka mencoba untuk membuat teknologi atau solusi-solusi yang sebenarnya tidak terlalu ngepas dengan
bisnis di small and medium business. Nah, jadi hari ini saya hanya share dengan pengalaman yang saya sudah dapatkan selama ini. Kira-kira sebenarnya kuncinya apa sih sebenarnya supaya kita bisa survive, bisnis SMB ini bisa survive di era-era saat ini. Baik, sebelum kita masuk ke definisi key-nya, mari kita coba definisikan dulu sama-sama mengenai apa sih sebenarnya SMB itu dalam definisi yang sebenarnya. Karena saya membawakan topik ini di dalam bahasa Indonesia, jadi kita akan melihat ini dalam perspektif SME seperti yang didefinisikan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai usaha kecil, mikro, kecil, dan menengah. Indonesia sendiri sangat concern mengenai bisnis SMB ini sendiri. Kenapa? Karena semenjak, ya saya kurang tahu, mungkin dari kabinet 10 tahun yang lalu, dari presiden sebelumnya, sudah dibentuk kementerian khusus untuk menangani koperasi usaha kecil menengah. Jadi memang SMB ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah bahwa ini bisnis yang harus dikembangkan. Mereka harus bisa berkembang, bertumbuh. Di sisi lain, kita sebagai orang-orang teknologi, orang-orang IT, harusnya punya wawasan bagaimana caranya kita membantu SMB itu untuk bertumbuh dan menjadi besar. Nah, ini adalah definisi SMB menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Untuk tipe, jadi SMB mungkin di luar mungkin lebih mengenal bahwa ada small and medium business. But in Indonesia kita ada kategori mengenai mikro, kecil, dan menengah. Nah, tipe mikro adalah perusahaan-perusahaan mungkin rumah tangga yang mempunyai aset kurang dari 50 juta atau omset 300 juta per tahun. Saya coba hitung-hitung ya, mungkin kurang lebih 30 atau 20 jutaan sebulan. Jadi mungkin karyawannya juga mungkin tidak terlalu banyak, stafnya juga, employee-nya nggak banyak, mungkin hanya 1-2 perusahaan rumahan yang dibangun oleh inisiatif rumah tangga dan mereka doing bisnis dan omsetnya tidak pernah melebihi dari 300 juta dalam setahun. Sedangkan tipe small atau kecil adalah perusahaan yang memiliki omset 50 juta sampai aset ini adalah kepemilikan harta. Aset 50 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Sedangkan omsetnya adalah dari 300 juta sampai dengan 2,5 M dalam 1 tahun tentunya. Jadi ini sudah quietly besar sebenarnya, karena usaha kecil ini mungkin mereka sudah memiliki employee ya mungkin sekitar 5-10 mungkin sampai 20 juga mungkin sudah ada. Dan tipe menengah adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki aset dengan nilai 500 juta sampai dengan 10 triliun, di mana omset per bulannya mereka mencapai 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Actually, Titan Baking sekarang sudah ada di range ini, di menengah, for confidence, jadi saya tidak akan mengungkapkan berapa, tapi karena memang saya tahu datanya dan kita sudah ada di tipe menengah ini. Sedangkan enterprise, mini enterprise, and whatever, itu adalah perusahaan-perusahaan yang ada di angka aset 10 juta mungkin sampai bertriliun dan omset sudah di atas 50 miliar per tahun. Nah, jadi apa yang akan saya sampaikan di sini adalah tips yang lebih pas sebenarnya untuk perusahaan UKM tadi itu, SMB bisnis. Karena bisa jadi ini juga tidak terlalu ngepas dengan perusahaan enterprise, tapi sebenarnya juga bisa saja. Tapi karena ya kita sama-sama tahu bahwa perusahaan yang ada di level enterprise itu sudah sedemikian besar dan sedemikian complicated. Sedangkan perusahaan SMB adalah perusahaan yang lebih kecil, yang biasanya bisa lebih agile untuk bergerak dengan perubahan-perubahan kondisi di market. Oke, yang kedua adalah mengenai SMB karakteristik. Apa sih yang menjadi ciri bahwa sebuah perusahaan itu yang menjadi karakteristik dari small and medium business? Firstly adalah the business size. Business size-nya adalah perusahaan SMB adalah kecil. Karena kecil itu adalah dia memiliki kemampuan yang lebih agile dibanding
bisnis-bisnis yang sudah enterprise. Saya hanya membayangkan SMB itu adalah seperti perahu atau versus kapal, di mana perahu itu cenderung lebih mudah untuk bermanuver. Misalnya dia ya karena kecil kan, dia mau dari menghadap utara dan langsung menghadap selatan, very easy. Dia tinggal muter. Tapi kalau sebuah kapal tanker aja misalnya, enterprise level, mau putar dari utara menghadap ke selatan itu butuh learning ya, dengan posisi yang sangat jauh baru bisa berputar. So business size itu menjadi strength, weakness mungkin dari SMB, tapi sekaligus menjadi strength dari SMB itu. Business size-nya tadi seperti yang saya sudah jelaskan, omsetnya masih terbatas, asetnya juga masih terbatas, dan dari sisi human capital, SMB memang mungkin masih memiliki karyawan yang lebih sedikit daripada enterprise. Enterprise mungkin mereka memiliki karyawan yang di atas 1.000. Saya pernah bekerja di perusahaan dengan karyawan yang lebih dari 6.000. Saya tahu banget bagaimana stressfulnya, betapa tekanannya luar biasa yang ada di perusahaan-perusahaan yang besar ini. Tapi kalau SMB relatif lebih kekeluargaan, lebih friendly. Jadi segala informasi itu akan lebih mudah disampaikan ke satu sama lain, satu tim. Nah, itu kelebihan dari SMB karakteristik. Yang kedua adalah IT team. Iya, oke. Kenapa saya agak concern mengenai IT team ini? Karena basically kan saya sebagai seorang software developer. Jadi memang sorry. Iya. Everything okay? Everything okay, just. Okay, yes. So, okay. Here we go. And the IT team, okay, the IT team right now is I'm talking about biasanya IT team dalam perusahaan-perusahaan SMB is a small team. Nah, ini yang saya suka perhatikan di antara orang IT sendiri, bahwa sometimes orang IT yang ada di small business itu mengkomparkan mereka punya diri dengan mereka yang working di enterprise atau tech company. Mereka merasa bahwa mereka harus bekerja sama seperti teknologi yang digunakan di tech company atau enterprise. That's probably wrong mindset. Nah, hari ini saya mau coba menjelaskan salah satu key yang menjadi suksesnya sebuah tim IT di SMB adalah membangun sebuah solusi yang lebih simpel. Nanti di presentasi berikut saya akan bawakan soal ini. Jadi IT team adalah sebuah komponen yang penting di dalam SMB karena mereka akan mengintegrasikan semua departemen yang small ini dalam satu lingkungan environment teknologi yang terintegrasi. Di sisi budget, oke. Everybody know lah, kalau kita bekerja di lingkungan SMB, budget is almost limited. Kalau kita bekerja di perusahaan yang enterprise tech company, budget ya almost unlimited. Mereka bisa pakai solusi teknologi yang besar-besar. But kalau kita bicara di SMB, budget is very limited. Bagaimana memanfaatkan budget yang sangat limited ini untuk menghasilkan solusi yang bisa membuat company itu bisa grow fast seperti yang saya lakukan di Titan Banking, dan itu yang terjadi. Nah, nanti akan saya share soal apa aja yang menjadi key of success of digital transformation in SMB. Dan the last one is agility. Agility adalah kemampuan SMB itu dalam merubah formula bisnis atau dalam mengikuti perkembangan. Bukan hal yang aneh kalau memang ada semua perusahaan-perusahaan SMB itu akan sangat mudah mengikuti apa yang sedang terjadi. Pandemik seperti sekarang ini yang terjadi, SMB justru memiliki kemampuan yang lebih kuat. Oleh karena itu, pemerintah, government Indonesia, mereka pasti tetap percaya bahwa Indonesia akan bisa keluar dari pandemik ini, meskipun ini sudah merontokkan banyak sekali perusahaan-perusahaan enterprise, tetapi SMB akan tetap bertahan.
So how to bertahan? Iya, inilah. Disinilah peran teknologi yang akan membantu bagaimana bisnis ini bisa tetap agile menghadapi situasi pandemik yang sekarang ini cukup challenging. So, saya karena presentasi saya nggak terlalu lama, jadi saya akan membawakan wah sudah mau habis. Kuncinya adalah sebenarnya di integrated system. Karena ini yang seperti yang saya share sama teman-teman bahwa untuk membuat sebuah bisnis SMB itu bertahan di dalam segala situasi, integrated is a must. Jadi adalah integrasi sistem itu adalah sebuah kewajiban bagaimana SMB itu bisa bertahan. Seperti akan saya lakukan di sini, dan ini adalah integration target yang akan kita capai ketika kita bekerja di dalam lingkungan SMB. Karena integration itu sebenarnya terdiri dari beberapa komponen. Kita akan bicara mengenai interconnection system. Interconnection system di sini adalah bagaimana sistem itu akan terkonek satu sama lain. Banyak sekali saya melihat teman-teman yang bekerja di lingkungan SMB membuat solusi-solusi yang terpisah-pisah. Padahal seharusnya kalau kita bicara di SMB, harusnya bagaimana kita merancang sebuah sistem itu yang saling interconnect satu sama lain. Yang saya nggak maksud dengan interconnection system di sini, ini dalam banyak hal. Dalam sisi infrastrukturnya, bagaimana kita bisa membangun sebuah infrastruktur yang terintegrasi satu sama lain. Mereka bekerja dalam satu environment yang sama, mereka bekerja dalam satu server mungkin yang tidak terlalu banyak dan saling terkonek, OS-nya juga nggak terlalu banyak, jadi saling terhubung satu sama lain. Jadi sebagai orang IT yang mau sukses untuk membantu bisnis di SMB, interconnection system menjadi kewajiban yang pertama. Dan itu yang saya lakukan di Titan Baking. Oke, yang kedua mengenai simple atau less tools. Ya, ini yang seperti yang saya sudah jelaskan di awal, bahwa banyak sekali teman-teman developer yang terlalu memikirkan teknologi-teknologi yang banyak digunakan di tech company atau di enterprise level. Ya, it's okay. Itu adalah teknologi yang bagus juga dipakai di sana, benar. Tetapi untuk lingkungan SMB ini menjadi solusi yang tidak terlalu pas sebenarnya. Karena di SMB sebisa mungkin kita menggunakan tools-tools yang lebih simpel, yang fokusnya adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang sudah ada. Sistem yang sudah berjalan itu dibikin lebih mudah, lebih cepat, lebih mudah di-maintain, lebih mudah. Ketimbang kita akan mikir, bagusnya kita mau bikin gimana ya. Nah, ini boleh terjadi di enterprise level, karena mereka memang memikirkan kita harus bikin inovasi apa, kita harus bikin inovasi apa. Itu adalah KPI yang mungkin dituntut dari perusahaan enterprise level. Tetapi di level SMB, semakin simple, semakin sederhana tools yang kita pakai, itu akan lebih baik. Karena fokusnya adalah bagaimana kita memperbaiki prosedur yang sudah ada. Karena untuk mencapai level ini aja sudah butuh effort yang luar biasa. Sistem penjualan yang tadinya manual, bisa nggak itu dijadikan semi otomatis? Lebih bagus lagi kalau otomatis. Bagaimana stok, seperti yang saya alami di kantor di Titan, adalah stok yang tadinya ada di berbagai tempat, bagaimana ini bisa ada di semua channel-channel marketing kami dengan nilai stok yang sama. Harus dibuat sesimpel mungkin dan seotomatis mungkin. Nah, jadi kunci integration kedua adalah simple dan gunakan tools yang sederhana. Nggak usah pakai dulu yang mungkin kalau lagi di bagian di dunia teknologi sendiri atau teman-teman di developer, wah, lagi hype mengenai serverless, lagi hype mengenai microservice. It's okay, tapi kalau kita masih bisa menggunakan monolithic, why not? So, that's a solution. Oh, waktu saya masih belum habis. Oke, yang ketiga adalah targetnya adalah automation. Bagaimana membuat sistem ini seotomatik mungkin, segala-segalanya itu dibuat otomatis. Nah, ini adalah target integration yang ketiga. Sistem bisa secara terintegrasi. Sistem yang saya buat sekarang di Titan adalah bagaimana barang dari gudang dikirim ke toko, toko masuk ke
penjualan jadi duit dan sebagainya itu dibuat seotomatis mungkin. Karena hanya itu caranya kalau kita mau agile. Jadi automation is the key. And the last one is real time. Real time adalah bagaimana juga teknologi atau solusi yang kita buat di dalam SMB itu se-real time mungkin. Saya ngerti banget semenjak saya gabung di Titan 2 tahun yang lalu, real time ini adalah sesuatu barang yang mahal banget. Mahal sekali. Kenapa? Stok yang ada di gudang dengan stok yang ada di display itu sometimes tidak pernah akurat, tidak pernah sama. Nah, ini yang jadi target dan ya cukup beruntung lah saya karena setelah bergabung di sini saya membuat sekarang stok itu harus integrate end to end. Oke. Yes. You still have 2 minutes, ya? Yes, of course. Okay. Yeah. Thank you. So saya akan bagi ada 3 step yang harus dilakukan. If you're an IT man, this is your step. Mulai dari yang kecil. From your team, bangun tim dari yang kecil aja dulu. Nggak usah rumit-rumit, mungkin 1 atau 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, mungkin less than 10. It's okay, bangun from the kecil. Infrastrukturnya juga. Nah, saya akan talking about infrastruktur, ini bisa nggak sebenarnya pakai solusi-solusi seperti yang ditawarkan dari Exabyte. Mereka punya hosting, mereka punya VPS. Of course you can. Infrastruktur yang sederhana dulu, tidak perlu yang muluk-muluk. Kalian bisa pakai yang sudah ada. Banyak hosting, Exabyte salah satunya mungkin punya solusi-solusi infrastruktur yang sangat cocok untuk lingkungan small and medium business. Mereka akan sangat membantu kita untuk bagaimana bisa bikin solusi yang lebih sederhana agar membantu bisnis kita untuk lebih agile. Dan programming language, oke, kita bisa pakai teknologi yang keren-keren. Tapi kalau kita bisa pakai PHP, why not gitu? Kalau itu memang helpful, pakai itu aja dulu. Dan yang kedua adalah soal mixed blood. Nah, ini yang saya suka sering banget saya share di community PHP Indonesia bahwa seorang developer seharusnya juga punya technical side and business side. Dia harus punya wawasan bisnis dan dia punya technical yang bagus. Dia akan mengcombine ini menjadi sebuah offer dari pribadinya untuk membantu. Jadi tidak terlalu fokus dengan technical, tapi juga dia harus mengerti soal bisnis. Dan di SMB kita akan dituntut soal ini. Karena kalau kita bicara di tech company, mungkin kita tidak akan terlalu dituntut untuk bikin sangat technical. Tapi kalau di SMB, bisnis saya juga harus kita miliki. Dan to do. Action that might need to take adalah pertama maksimalkan resource yang sudah ada, seperti yang saya sudah lakukan di Titan. Saya mulai dengan apa yang ada dulu, saya mempelajari examine teknologi yang sudah ada dan saya maksimal. Yang kedua yang saya lakukan adalah mensentralisasi data, di mana tadinya database ada di mana-mana, ini saya kumpulkan menjadi satu tempat supaya lebih mudah di-maintain. Programming language yang beraneka ragam, saya simplify menjadi satu supaya tidak terlalu susah. Yang ketiga adalah automate as possible seperti yang sudah saya jelaskan di atas, real time juga seperti yang sudah saya jelaskan di atas, dan interconnect. Bagaimana sistem internal ini juga bisa terconnect ke marketplace yang sudah existing kayak mungkin Shopee, Tokped, atau mungkin yang lain dengan bagian pengiriman. Saya bekerja sama dengan berbagai banyak third party, termasuk bank, BCA, Mandiri, dan sebagainya, dibuat dalam satu sistem yang interconnect satu sama yang lain. So ini yang terjadi, dan saya berharap teman-teman yang ada di SMB, please, satu yang saya selalu ingatkan untuk kalian, buka wawasan kalian untuk lebih mix pola pikir bahwa di SMB is different from enterprise or tech company. Kalian berurusan dengan hal-hal yang mungkin mengerjakan segala hal, ya itulah SMB. Jadi itu saja mungkin presentasi dari saya. Okay, thank you so much, Peter. Thank you so much ya. Dan saya yakin pendapat dan informasi dan pengalaman saudara Peter ini amat dihargai. Jom teman-teman, saudara-saudari, kita berikan Peter tepukan yang gemuruh dengan sekarang. Yay! Thank you so much, Peter. Feel free to stay on with us for the rest of the day. And we also have one question in the Q&A box, so if you could please answer that, that would be wonderful as well. Thank you guys so much. Great job, Peter. We're going to be moving on to Exabytes.
grow your business online.